Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Denis Setiawan SNMHUM sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan multikultural serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul di ruang daring pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Intan Nur Aini dengan NIM 1401422058 dari Rombel B yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan keseluruhan materi pendidikan multikultural di semester 3 ini, dari awal hingga akhir pertemuan perkuliahan. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja kita memasuki sesi pemaparan materi. Oke, baik. Sebelum kita ke pemaparan materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pokok pembahasan yang nantinya kita akan bahas secara lebih mendalam. Yang pertama ada hakikat kebudayaan, yang kedua hakikat pendidikan multikultural, ketiga teori pendidikan multikultural, keempat pendekatan terhadap pendidikan multikultural, kelima karakteristik pendidikan multikultural, keenam masalah pendidikan multikultural di Indonesia, ketujuh, pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Kedelapan, prinsip pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. 9, peranan sekolah dasar sebagai lembaga pengembangan pendidikan multikultural. Ke-10, perencanaan dan penerapan pembelajaran berbasis budaya. Oke, baik. Untuk materi yang pertama ada hakikat kebudayaan. Definisi menurut Konjaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya. Kita lihat pengertian yang dibuat oleh Konjaraningrat itu sangat luas, yang mencakup seluruh aktivitas manusia. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa budaya itu berkaitan dengan kata kunci yang mencakup yang pertama gagasan, yang kedua perilaku, dan ketiga hasil karya manusia. Yang kedua ada tindakan kebudayaan. Suatu tindakan berupa berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut juga dengan sistem sosial. Sistem sosial terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat istiadat dan tata krama. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat diamati dan didokumentasikan. Yang ketiga ada wujud kebudayaan, terbagi atas tiga. Yang pertama wujud ideal atau adat tata kelakuan, yang kedua wujud sistem sosial, yang ketiga wujud kebudayaan fisik. Yang pertama wujud ideal atau adat tata kelakuan yang bersifat abstrak dan dapat diraba. Terletak di alam pikiran dari warga masyarakat di mana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup, yang nampak pada karangan atau lagu-lagu. Yang kedua, wujud sistem sosial. Wujud sistem sosial mengenai kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas yang berinteraksi yang selalu mengikuti pola tertentu, sifatnya konkret dan bisa diobservasi. Yang ketiga, wujud kebudayaan fisik. Wujud ini bersifat paling konkret dan berupa benda yang dapat diraba dan juga dilihat. Selanjutnya yang keempat ada budaya dan lingkungan. Yang pertama ada lingkungan geografis atau habitat fisik. Yang kedua, anggota kelompok sosial harus hidup bersama dan juga saling berinteraksi. Yang ketiga ada suatu jenis lingkungan yang biasanya kita tidak memikirkannya karena tidak terlihat atau berinteraksi di dalam dunia ini. Yang kelima ada budaya dan non-budaya. Budaya merupakan benda alamiah yang sudah mendapat campur tangan dari manusia. Yang kedua, non-budaya merupakan benda yang belum disentuh dari aktivitas manusia. Yang keenam, pranata budaya. Pranata budaya dikelompokkan berdasarkan kebutuhan hidup manusia yang hidup dalam ruang dan waktu, yaitu pranata domestik dan kekerabatan, ekonomi, pendidikan, ilmiah, estetik dan rekreasi, religius, dan somatik atau jasmania. Untuk materi yang kedua ada hakikat pendidikan multikultural.
Definisi pendidikan multikultural secara luas mencakup pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial, ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, dan kebutuhan khusus. Yang kedua, pendidikan dasar multikultural. Terbagi atas dua. Yang pertama, kesadaran nilai penting keberagaman budaya. Yang kedua, gerakan pembaharuan pendidikan. Yang pertama, kesadaran nilai penting keberagaman budaya. Setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Sebuah perbedaan adalah keniscayaan sehingga harus diterima secara wajar sehingga perlu adanya toleransi. Yang kedua, gerakan pembaharuan pendidikan terbagi menjadi tiga. Pertama, kesenjangan dalam kesempatan. Yang kedua, ketidakadilan dalam kesempatan sekolah. Yang ketiga, diskriminasi pada golongan tertentu. Yang ketiga, ada tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama ada pengembangan literasi etnis dan budaya. Yang kedua, perkembangan pribadi. Yang ketiga, klarifikasi nilai dan sikap. Keempat, kompetensi multikultural. Kelima, kemampuan keterampilan dasar. Keenam, persamaan dan keunggulan pendidikan. Ketujuh, memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Kedelapan, memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh. 9. Memiliki wawasan hidup yang lintas budaya dan lintas bangsa sebagai warga dunia. 10. Hidup berdampingan secara damai. Adapun yang terakhir ada fungsi pendidikan multikultural. Yang pertama ada memberi konsep diri yang jelas. Yang kedua, membantu memahami pengalaman pengelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. Yang kedua, membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realistis itu memang ada pada setiap masyarakat. Yang keempat, membantu mengembangkan pembuatan keputusan atau decision making, partisipasi sosial dan keterampilan kewarganegaraan. Yang kelima, mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Yang ketiga ada teori pendidikan multikultural menurut para ahli. Yang pertama, menurut Horace Kallen, beliau menjelaskan bahwa jika budaya suatu bangsa memiliki banyak segi, nilai-nilai, dan lain-lain, budaya itu dapat disebut pluralisme budaya atau kultural pluralisme. Teori pluralisme budaya ini dikembangkan oleh Horace Kallen. Yang kedua, James Ebeng. Pelaksanaan pendidikan multikultural harus dipandang sebagai suatu proses yang berkelanjutan, bukan sesuatu yang kita lakukan sekarang. Dengan demikian, proses berkelanjutan merupakan pemecahan masalah yang merupakan target dari reformasi pendidikan multikultural. Yang ketiga ada Bill Martin. Bill Martin menulis bahwa isu menyeluruh tentang multikulturalisme bukan sekedar tempat bernaung berbagai kelompok budaya, namun harus membawa pengaruh radikal bagi semua umat manusia lewat pembuatan perbedaan yang radikal. Yang keempat, menurut Martin J. Matustik. Martin J. Matustik berpendapat bahwa perdebatan tentang masyarakat multikultural di masyarakat barat berkaitan dengan norma ataupun tatanan. Yang terakhir, menurut Judith M. Green menunjukkan bahwa multikulturalisme bukan hanya unik di negara Amerika Serikat, ataupun negara lain pun harus mengakomodasikan berbagai kelompok kecil dari budaya yang berbeda. Kelompok-kelompok ini biasanya bertoleransi terhadap keuntungan budaya dan juga dominan. Untuk materi yang keempat ada pendekatan terhadap pendidikan multikultural terbagi menjadi 4 pendekatan. Yang pertama pendekatan kontribusi, yang kedua pendekatan aditif, ketiga pendekatan transformasi, yang keempat pendekatan aksi sosial. Yang pertama pendekatan kontribusi digunakan dalam fase pertama dari gerakan etnis. Ciri dari pendekatan ini adalah dengan memasukkan pahlawan dari suku bangsa atau etnis dan benda-benda budaya ke dalam pelajaran yang sesuai. Yang kedua, pendekatan aditif. Dilakukan penambahan materi, konsep, tema, perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Yang ketiga, pendekatan transformasi, mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dari sudut pandang etnis. Yang terakhir, pendekatan aksi sosial, mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, tetapi menambah
yang mempersyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dari unit. Oke, untuk materi yang kelima ada karakteristik pendidikan multikultural. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, karakteristik Indonesia sebagai masyarakat multikultural. Yang kedua, wawasan multikultural lokal, nasional, dan juga universal. Yang pertama, karakteristik Indonesia sebagai masyarakat multikultural terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mempunyai nilai dan norma yang disepakati. Yang kedua, terbentuknya segmentasi keberagaman dalam masyarakat. Yang ketiga, memunculkan dominasi kelompok dominan masyarakat multikultural yang memiliki keberagaman serta jumlah yang berbeda-beda, membuat terciptanya istilah kelompok mayoritas dan juga minoritas. Yang kedua, wawasan multikultural lokal, nasional, dan juga universal. Yang pertama, identifikasi budaya lokal merupakan identifikasi budaya yang bersifat langsung, dekat, dan secara fisik ada di sekelilingnya. Budaya ini biasanya dikenalkan oleh keluarga dan kerabat dekat. Biasanya berwujud perilaku perbudayaan, seorang anak yang memiliki identifikasi budaya lokal tertentu tidak lepas dari lingkungan yang langsung, dekat, dan paling mempengaruhi dirinya. Yang kedua, selain memiliki identifikasi budaya lokal, seorang siswa juga memiliki identifikasi budaya nasional yang perlu dipahaminya. Sebagai warga Pancasila dan tinggal bersama dalam wadah negara memerlukan ide yang dapat mempersatukan berbagai identitas budaya lokal itu dalam bentuk identitas budaya nasional. Ada dua ide yang perlu dimiliki setiap warga negara Indonesia, yaitu persatuan dalam perbedaan atau wawasan kebangsaan nasional dan perbedaan dalam persatuan atau Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, identitas budaya universal. Perkembangan identifikasi global memberi kesempatan pada pelajar untuk melihat bagaimana sebagai bangsa kita menyesuaikan diri dengan masyarakat dunia, yang memungkinkan pelajar memahami lebih baik bahwa tindakan suatu negara tidak hanya harus dilihat kaitannya dengan pengaruhnya pada negara ini, namun juga apa pengaruhnya pada dunia keseluruhan. Oke, untuk materi yang keenam yaitu mengenai masalah pendidikan multikultural di Indonesia, terbagi lagi menjadi tiga macam, yaitu pertama problem kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia, yang kedua problem penyakit budaya seperti prasangka, stereotip, etnosentrisme, rasisme, diskriminasi, dan scapegoating, dan yang ketiga masalah pembelajaran pendidikan multikultural. Oke, untuk yang pertama mengenai problem kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia itu terbagi lagi menjadi 6 macam. Yang pertama, keberagaman identitas budaya daerah. Merupakan keberagaman ini menjadi modal sekaligus potensi konflik. Kondisi aneka budaya itu sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Masalah itu muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya daerah. Yang kedua, pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Sejak dilanda arus reformasi dan demokratisasi, Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan baru yang sangat kompleks. Satu di antaranya yang paling menonjol adalah persoalan budaya. Dalam arena budaya, terjadinya pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Yang ketiga, kurang kokohnya nasionalisme. Keberagaman budaya ini membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan seluruh pluralitas negeri ini. Yang keempat, fanatisme sempit. Fanatisme dalam arti luas memang diperlukan. Namun yang salah adalah fanatisme sempit yang menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling benar, paling baik, dan kelompok lain harus dimusuhi. Gejala fanatisme sempit yang banyak menimbulkan korban ini banyak terjadi di tanah air. Ya, oke, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai konflik kesatuan nasional dalam multikultural. Ada tarik-menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan multikultural. Di satu sisi, ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional. Namun, dalam penerapannya, kita pernah mengalami konsep stabilitas nasional ini dimanipulasi untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Yang terakhir, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Kejadian yang nampak bernuansa SARA seperti
Sampai beberapa waktu yang lalu setelah diselidiki ternyata berangkat dari kecemburuan sosial yang melihat warga pendatang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dari warga asli. Jadi beberapa peristiwa di tanah air yang bernuansa konflik budaya ternyata dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi. Untuk materi yang kedua merupakan problema penyakit budaya seperti prasangka, stereotip, etnosentrisme, rasisme, diskriminasi, dan skep camping. Yang pertama, prasangka mengandung sikap, pengertian, keyakinan, dan budaya tindakan. Jika prasangka tetap ada di pikiran, sedangkan diskriminasi mengarah ke tindakan sistematis. Yang kedua, stereotip merupakan salah satu bentuk prasangka antara etnik atau ras. Orang cenderung membuat kategori atas tampil karakteristik perilaku orang lain berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun nonverbal. Yang ketiga, etnosentrisme merupakan paham yang pertama kali diperkenalkan oleh William Graham Sommer 1906. Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya orang lain dengan standar budayanya sendiri. Untuk selanjutnya, rasisme merupakan pembedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Yang selanjutnya, diskriminasi merupakan prasangka yang mencakup sikap dan keyakinan, maka diskriminasi mengarah pada tindakan. Tindakan diskriminasi biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki prasangka kuat akibat tekanan tertentu. Misalnya tekanan budaya, adat istiadat, kebiasaan, ataupun hukum. Dan yang terakhir, kambing hitam atau scapegoating. Teori kambing hitam mengemukakan bahwa individu tidak bisa menerima perlakuan tertentu yang tidak adil, maka perlakuan itu dapat ditangguhkan kepada orang lain. Oke, untuk materi yang ketiga ada masalah pembelajaran pendidikan multikultural terbagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama masalah seleksi dan integrasi isi, yaitu sejauh mana guru dapat mengintegrasikan budaya lokal dalam mata pelajaran yang diajarkan sehingga pembelajaran lebih bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, masalah proses mengkonstruksikan pengetahuan, yaitu aspek budaya manakah yang dapat dipilih sehingga dapat membantu peserta didik untuk memahami konsep kunci secara lebih tepat. Yang ketiga, masalah mengurangi prasangka. Bagaimana agar peserta didik yang belum mengenal budaya yang dijadikan media pembelajaran menjadi tidak berprasangka bahwa guru cenderung mengutamakan unsur budaya kelompok tertentu. Dalam perlakuan ini muncul masalah kesetaraan status budaya peserta didik yang budayanya jarang dijadikan media pembelajaran. Yang terakhir, masalah kesetaraan pedagogi. Masalah ini muncul apabila guru terlalu banyak memakai budaya etnis atau kelompok tertentu dan secara tidak sadar menafikan budaya kelompok lain. Untuk materi yang selanjutnya yaitu materi ketujuh mengenai pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, penambahan materi multikultural. Yang kedua, berbentuk bidang studi atau mata pelajaran yang berdiri sendiri. Ketiga, berbentuk program dan praktek terencana dari lembaga pendidikan. Keempat, pada wilayah kerja sekolah. Kelima, gerakan persamaan. Dan yang keenam, proses. Yang pertama, mengenai penambahan materi multikultural yang akan dalam aktualisasinya berupa pemberian materi tentang berbagai budaya yang ada di tanah air dan budaya berbagai belahan dunia. Yang kedua, berbentuk bidang studi atau mata pelajaran yang berdiri sendiri. Sekarang sudah ada perintisannya yang dilakukan dalam bentuk satu mata pelajaran atau bidang studi yang berdiri sendiri. Yang ketiga, berbentuk program dan praktek terencana dari lembaga pendidikan. Pendidikan multikultural berkaitan dengan tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi dari kelompok yang berbeda. Yang keempat, pada wilayah kerja sekolah, pendidikan multikultural mungkin berarti yang pertama, suatu kurikulum yang berhubungan dengan pengalaman kelompok etnis, yang kedua, suatu program yang mencakup pengalaman multikultural, dan yang ketiga, suatu total school reform. Yang kelima, gerakan persamaan. Gerakan persamaan ini lebih dilihat sebagai kegiatan nyata daripada sekedar dibicarakan dalam forum-forum ilmiah. Yang keenam, proses. Sebagai proses, maka tujuan pendidikan multikultural yang berasal keadilan sosial, persamaan, demokrasi, toleransi, dan penghormatan hak asasi manusia tidak mudah tercapai. Perlu proses panjang dan berkelanjutan. Perlu ada pembudayaan di segenap sektor kehidupan.
Yang selanjutnya materi ke-8 mengenai prinsip pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pendidikan multikultural didasarkan kepada pedagogik yang baru, yaitu pedagogik yang berdasarkan kesetaraan manusia. Pedagogi kesetaraan bukan hanya mengakui hak asasi manusia, tetapi juga hak kelompok manusia, kelompok suku bangsa, kelompok bangsa untuk hidup berdasarkan kebudayaannya sendiri. Yang kedua, pendidikan multikultural ditujukan pada terwujudnya manusia yang berbudaya. Hanya manusia yang melek budayalah yang dapat membangun kehidupan bangsa yang berbudaya. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang buka diri dari pemikiran yang terbatas. Yang ketiga, prinsip globalisasi budaya. Globalisasi kebudayaan ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi, produk multinasional, perluasan budaya populer, budaya handphone, internet, dan e-commerce sudah menggejala secara global. Untuk materi yang ke-9 yaitu mengenai peranan sekolah dasar sebagai lembaga pengembangan pendidikan multikultural terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, peranan sekolah dasar sebagai sistem sosial. Yang kedua, peranan sekolah dasar sebagai lembaga pengembangan budaya. Yang pertama, peranan sekolah dasar sebagai sistem sosial. Lingkungan sekolah secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang terdiri dari sejumlah variabel dan faktor utama yang dapat diidentifikasi sebagai budaya sekolah, kebijakan dan politik sekolah, dan kurikulum formal dan bidang studi. Salah satu dari faktor ini mungkin menjadi fokus dari reformasi sekolah pada awalnya. Namun, perubahan itu harus tetap pada masing-masing variabel dalam membantu menciptakan dan mendukung lingkungan sekolah multibudaya yang efektif. Yang kedua, peranan sekolah dasar sebagai lembaga pengembangan budaya. Pendidikan multikultural harus dipandang sebagai suatu proses pelibatan dan bukan sebagai sesuatu yang kita lakukan dengan segera. Oleh karena itu, memecahkan masalah ini menjadi target reformasi pendidikan multikultural. Jika kita bertanya pada staf sekolah yang berusaha mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolahnya, ia berkata bahwa sekolahnya telah melakukan pendidikan multikultural tahun lalu dan sekarang sedang memulai reformasi yang lain, seperti memperbaiki skor membaca. Administrator ini bukan saja tidak memahami sifat dan ruang lingkup pendidikan multikultural, namun juga tidak memahami bahwa tujuan utama pendidikan multikultural adalah memperbaiki prestasi akademik dari siswa tersebut. Oke, untuk materi yang terakhir yaitu ke-10 mengenai perencanaan dan penerapan pembelajaran berbasis budaya. Terbagi menjadi 2 macam, yaitu perencanaan pembelajaran berbasis budaya dan juga penerapan pembelajaran berbasis budaya. Yang pertama, perencanaan pembelajaran berbasis budaya merupakan berbagai hal yang harus diperhatikan dalam memasukkan materi pendidikan multikultural dalam bentuk pembelajaran yang ada di kelas maupun di luar kelas. Pemakaian budaya lokal atau etnis dalam pembelajaran budaya sangat bermanfaat bagi pemaknaan proses hasil belajar, karena peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang kontekstual atau titian kambing dan bahan apersepsi untuk memahami konsep ilmu pengetahuan dalam budaya lokal ataupun etnis yang dimiliki. Dalam pembelajaran berbasis budaya, budaya diintegrasikan sebagai alat bagi proses belajar untuk memotivasi peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan, bekerja secara kooperatif, dan mempersepsikan keterkaitan antara berbagai mata pelajaran. Yang kedua, penerapan pembelajaran berbasis budaya. Pembelajaran berbasis budaya merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perencanaan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Menurut Dirjen Dikti 2004, halaman 12, pembelajaran berbasis budaya dilandaskan pada pengakuan terhadap budaya sebagai bagian yang fundamental bagi pendidikan, ekspresi, dan komunikasi suatu gagasan serta perkembangan pengetahuan. Pembelajaran berbasis budaya dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu belajar tentang budaya, belajar dengan budaya, belajar melalui budaya, dan belajar berbudaya.
Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya, Intan Nuraini, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan teman-teman sekalian. Saya harap dari apa yang telah saya paparkan, semoga nantinya ilmu yang telah kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menumbuhkan gairah semangat belajar dalam diri kita masing-masing. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.